hadir Bapak Menteri Pariwisata. Saya belum sebut Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak, enak Pak kalau beliau hadir di acara P3, enak saya, tapi saya yang rugi karena yang dikerumuni emak-emak itu Pak Sandi. Tadi ya banyak guyon ya sama Pak Prabowo juga ada, bahwa Pak Mardiono tadi nyampaikan pinjem dulu katanya. Pak Prabowo bilang ke Pak Bahlil gitu tadi, jangan provokasi. Saya cek sampai saat ini memang surat pengunduran diri belum ada, tetapi di Undang-Undang Partai Politik kalau seseorang sudah beralih menjadi kader partai lain, tentu otomatis keanggotaan di partai sebelumnya kan gugur. Nah, demikian. Saya pernah ditanya Pak Prabowo ini wartawan ini di TV. Pak Prabowo sering dibohongi, sering dikhianati. Saya bilang mungkin, tapi yang penting Prabowo jangan bohong dan Prabowo jangan berkhianat. Karena itu ya tidak etis kalau kami kemudian mencabut ya, tanaman yang tumbuh di lahan orang lain. Ya kami tentu menghormati itu. Beliau masih menjadi kader Gerindra, ya kami hormati. Tapi kemudian banyak event-event yang dihadiri oleh beliau, ya bukan hanya beliau, ada juga Pak Erick Thohir yang sering hadir di acara-acara P3. Jadi kalau teman-teman media mungkin tanya, oh kenapa kok hanya dua orang ini ya Pak Erick Thohir, nah, yang suka gampang diundang beliau itu berdua. Mardiono simpan asa saat Sandi berani datang bareng Prabowo di Harlah PPP. PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono masih menyimpan asa Sandiaga Uno bergabung ke partainya. Dia pun bicara kode restu saat Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno datang bersama ke acara hari lahir PPP. Mardiono bicara Prabowo belum memberikan restu secara terang-terangan untuk Sandiaga, yang jadi wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, bergabung ke PPP. Namun Mardiono menyebut tidak ada larangan Sandiaga menghadiri undangan PPP. Saat ditanya terkait sinyal restu Prabowo kepada Sandiaga untuk bergabung ke PPP, Mardiono lalu tertawa. Prabowo dan Sandi, lanjut Mardiono, tak mungkin hadir bersamaan di perayaan hari lahir PPP ke-50 jika ada masalah di antara keduanya. Bawaslu terkendala regulasi bendung syahwat Partai Umat pakai masjid untuk politik. Badan Pengawas Pemilu RI terkendala regulasi untuk menindak Partai Umat seandainya partai politik simpatisan Amin Rais itu sungguh menggunakan masjid secara sengaja untuk kepentingan politik praktis jelang 2024. Sebelumnya, niat itu disampaikan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi dalam Rakernas Partai Umat kemarin. Bukan hanya menegaskan bahwa masjid seharusnya diperbolehkan untuk politik gagasan, ia juga menyatakan bahwa Partai Umat adalah partai politik berlandaskan politik identitas. Kendala regulasi yang dihadapi Bawaslu RI adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam wilayah tersebut, masjid menjadi salah satu fasilitas umum yang dilarang untuk aktivitas politik. Namun aktivitas politik itu secara spesifik merujuk pada kampanye. Sementara itu, masa kampanye baru resmi dimulai pada 28 November 2023. Ada jeda waktu yang panjang di mana pengawasan aktivitas politik di rumah ibadah, termasuk masjid, tidak bisa ditindak langsung oleh Bawaslu karena ketiadaan dasar hukum. Sebab dasar hukum itu dianggap baru bisa berlaku pada masa kampanye. Peristiwa Cirebon. Jauh sebelum pidato Ridho, Partai Umat telah menggunakan masjid sebagai sarana politik praktis tak lama setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 lewat jalur penyelesaian sengketa. Sebanyak 21 simpatisan partai membentangkan bendera Partai Umat di Masjid At-Taqwa, Kota Cirebon, Jawa Barat pada 1 Januari 2023. Bawaslu RI mengaku telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Cirebon untuk memeriksa insiden ini. Ketua Bawaslu Kota Cirebon Muhammad Joharudin mengaku telah menerima penjelasan dari pengurus partainya. Pengakuan mereka pembentangan kedua bendera Partai Umat itu sebagai ungkapan rasa bahagia telah lolos verifikasi menjadi partai peserta pemilu 2024.
Partai Umat Kota Cirebon juga mengakui bahwa mereka tidak membuat surat izin kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Johar menegaskan, Partai Umat Kota Cirebon melanggar etika politik karena telah membentangkan bendera partai di dalam tempat ibadah, dalam hal ini masjid, tetapi tidak dapat menindaknya karena masih di luar tahapan kampanye. Bola di Pemda. Dalam keadaan ini, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui bahwa pihaknya tak bisa menindak langsung aktivitas politik yang mungkin dilakukan Partai Umat di masjid. Sebagai alternatif, penegakan peraturan akan dialihkan ke pemerintah daerah masing-masing, dengan Bawaslu berperan sebagai pemberi rekomendasi saksi. Model seperti ini disebut bukan hanya berlaku untuk masjid, melainkan juga gereja dan semua rumah ibadah lain yang memang secara legal formal tercatat sebagai rumah ibadah di pemerintahan daerah. Alternatif lain adalah memastikan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang aturan sosialisasi partai politik peserta pemilu bisa segera dibahas dan diterbitkan. PKPU ini akan mengatur sejauh mana batas-batas peserta pemilu boleh memperkenalkan dirinya di tengah masyarakat tanpa mengajak memilih. Sebab ajakan memilih merupakan ciri khas aktivitas kampanye. PKPU ini dianggap bisa mengisi kekosongan hukum antara penetapan partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya yang sudah dilakukan per 14 Desember 2022 dengan masa kampanye yang baru mulai 28 November 2023. Akan tetapi, PKPU ini belum berkunjung terbit. Kabar terakhir pada pertengahan Januari 2023, KPU dan Bawaslu belum satu frekuensi soal batas-batas sosialisasi yang dapat dilakukan peserta pemilu. MUI hingga NU tolak politik di masjid. Bagja menilai bahwa bangsa ini harus memetik banyak pelajaran dari keterbelahan sosial akibat eksploitasi politik identitas pada Pilpres 2019. Ia memperingatkan Partai Umat supaya tidak menggunakan masjid sebagai sarana politik praktis karena hal itu dianggap bakal memicu konflik berbasis identitas di akar rumput. Senada dengan Bagja, penolakan politik praktis di masjid juga sudah pernah diungkapkan oleh Majelis Ulama Indonesia hingga Nahdlatul Ulama. Ketua Bidang Dakwah dari Ukhuwah MUI, Khalil Nafis, menyatakan bahwa pihaknya sudah menerapkan kebijakan untuk tidak mengundang orang yang memiliki minat terhadap politik praktis sebagai penceramah di masjid. Sementara itu, NU menyinggung perlunya instrumen penegakan hukum yang serius agar pemakaian masjid untuk kepentingan politik praktis tidak berulang.